Pernah mikir gini nggak? Gimana kondisi tanah pertanian di Indonesia saat ini? Tanah yang dulunya subur, bisa ditanami apa aja, hasilnya melimpah, sekarang mulai berubah. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa rata-rata kandungan bahan organik di tanah pertanian kita saat ini hanya tinggal di bawah 2%. Padahal idealnya harus di atas 5%. Kalau sudah begini, tanaman sulit tumbuh optimal, hasil panen menurun, dan petani makin kesulitan. Tanah yang rusak itu nggak cuma soal angka. Bayangkan, lahan yang dulunya bisa panen semangka 5 ton per hektar, sekarang cuma dapat 2 ton. Sayuran yang biasanya segar malah kerdil dan gampang layu. Hama dan penyakit makin sering muncul. Harga jual di pasar turun. Dan bukan cuma petani yang rugi, konsumen pun kena dampaknya. Harga mahal, kualitas turun. Lebih parah lagi, tanah yang rusak bisa mempercepat kerusakan lingkungan. Air hujan nggak terserap sempurna, jadi banjir. Mikroorganisme baik di dalam tanah mati karena terlalu sering disiram pestisida dan pupuk kimia. Nah, disinilah teknologi pertanian modern mulai jadi solusi. Salah satunya lewat greenhouse dan sistem vertigasi tetes. Apa sih sistem vertigasi tetes itu? Singkatnya, sistem penyiraman sekaligus pemupukan menggunakan selang kecil langsung ke akar tanaman. Air dan nutrisi dikontrol sesuai kebutuhan tanaman. Jadi lebih hemat air, hemat pupuk, dan tanaman tumbuh lebih optimal. Greenhouse sendiri membuat tanaman lebih terlindungi dari hujan, panas berlebih, dan serangan hama. Dan menariknya, sistem vertigasi tetes ini nggak harus pakai tanah. Bisa pakai media tanam alternatif. Apa sih kokopit itu? Kokopit adalah serbuk halus dari sabut kelapa yang dihasilkan setelah sabut kelapa diproses dan diayak. Serbuk ini punya tekstur mirip tanah, tapi sebenarnya bukan tanah, melainkan media tanam organik. Manfaat kokopit secara lengkap. Yang pertama, memiliki daya serap air yang sangat tinggi. Kokopit bisa menyerap air hingga 8-10 kali dari berat keringnya. Artinya, tanaman yang ditanam di kokopit tidak cepat kering dan tetap mendapat suplai air merata. Cocok untuk sistem vertigasi tetes karena bisa mempertahankan kelembapan optimal di zona akar. Yang kedua, menyimpan nutrisi lebih baik. Struktur pori-pori kokopit bisa menahan pupuk cair lebih lama di sekitar akar. Ini bikin penyerapan nutrisi lebih efektif, sekaligus mengurangi limbah pupuk yang biasanya langsung hanyut saat disiram di tanah. Ketiga, steril dan bebas hama tanah. Kokopit adalah media tanam steril karena dihasilkan dari proses pencucian dan pengeringan. Bebas dari jamur patogen, bakteri merugikan, dan hama-hama tanah seperti uret atau nematoda. Keempat, ramah lingkungan. Karena berasal dari limbah serabut kelapa, kokopit membantu mengurangi limbah organik. Di Indonesia, limbah sabut kelapa jumlahnya sangat besar. Dan selama ini banyak yang dibuang atau dibakar. 5. Ringan dan praktis. Kokopit punya berat jenis lebih ringan dibanding tanah, sehingga mudah dipindahkan, diangkut, dan diatur di greenhouse atau pot tanaman hidroponik. 6. Bisa dipakai berulang kali. Dengan perawatan yang tepat, dicuci dan disterilisasi, kokopit bisa digunakan berulang selama 2-3 musim tanam. Cukup bilas dengan air bersih dan rendam dalam larutan fungisida ringan sebelum dipakai kembali. 7. Memperbaiki struktur tanah. Jika dicampur dengan tanah, kokopit bisa memperbaiki aerasi dan drainase tanah yang keras atau padat. Cocok untuk lahan pertanian yang tanahnya mulai rusak akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. 8. pH stabil dan netral. Kokopit punya pH alami sekitar 5,5 sampai 6,5 yang ideal untuk berbagai jenis tanaman hortikultura seperti melon, tomat, cabai,
stroberi, sayuran daun, hingga bunga. 9. Cocok untuk berbagai metode tanam, seperti greenhouse vertigasi tetes. Beberapa petani melon membuktikan hasil panennya bisa naik 30 hingga 50% setelah pakai kokopit di sistem vertigasi tetes. Selain hasil panen yang lebih bagus, penggunaan kokopit juga membantu lingkungan. Setiap 1 hektar greenhouse melon bisa mengurangi limbah sabut kelapa hingga 3 ton. Jadi, sudah saatnya kita mulai peduli. Kita nggak bisa terus-menerus pakai cara lama dan berharap hasilnya berbeda. Tanah kita butuh istirahat, dan kita bisa bantu lewat pilihan media tanam yang lebih ramah lingkungan kayak kokopit. Apalagi di Indonesia, kelapa melimpah ruah. Kenapa nggak kita manfaatkan? Yuk, mulai dari sekarang, manfaatkan limbah. Bantu petani lebih sejahtera. Selamatkan tanah kita. Karena pertanian yang sehat itu bukan cuma tentang panen melimpah, tapi juga soal bumi yang tetap lestari. Kenapa sih tanah di Indonesia sekarang sudah jelek? Nah, karena salah satunya kebiasaan kita dalam bertani yang terlalu bergantung pada pupuk kimia, dan pestisida. Di awal memang hasilnya bagus, tapi lama-lama tanahnya keras, asam, dan kehilangan unsur hara alami. Ditambah lagi cara tanam konvensional yang nggak menjaga keseimbangan tanah. Setiap musim tanam, tanah dipaksa terus-menerus tanpa perbaikan struktur dan nutrisi. Nih, di greenhouse Binko Indofarm, media tanamnya itu pakai kokopit. Karena memang sebagus itu. Jadi buat teman-teman, mulai pindah ke kokopit yuk, karena untuk menjaga lingkungan sekaligus membantu dalam mengurangi limbah. Karena kokopit ini salah satunya itu dari proses pengolahan limbah serabut kelapa. Nah, ini yang sudah tingginya hampir 2 meter tanaman melonnya. Ini subur banget loh, karena kokopit itu bisa menyimpan nutrisi dan air lebih lama dibandingkan tanah. Di sini pakainya sistem vertigasi tetes. Bisa dilihat teman-teman, ini tingginya sudah hampir 2 meter. Di sini ada 2 jenis melon. Yang pertama sweet honey dan sweet lavender. Nah, greenhouse ini sepenuhnya menggunakan olahan limbah serabut kelapa. Nih, tanahnya ini kita pakai coco fiber untuk dijadikan alas mulsa. Jadi greenhouse ini tuh ya ramah lingkungan banget. Jadi gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Kalian ingin tanya apa nih? Dan kalau misalnya pertanyaan kalian atau komentar kalian kami pilih, nanti akan kami hubungi untuk dapat merchandise dari Binko. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka pertanian. Apalagi yang mau pertanian ramah lingkungan. Terima kasih.